kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nuraini, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara, dengan fasilitator Ibu Kurniasi dan pengajar praktik saya Ibu Lia Paradisa. Saya bekerja di SD Negeri 7 Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini, saya akan melakukan praobservasi, di mana tujuan praobservasi adalah untuk mengetahui bagaimana persiapan guru yang saya supervisi nanti di dalam kelas tentang pembelajarannya, metodenya, maupun tujuan-tujuan pembelajarannya yang akan disampaikan di dalam kelas. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Hamidiah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Jadi di sini kita tahu dari awal akan melakukan praobservasi, di mana untuk mengetahui bagaimana persiapan Ibu nanti saat melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nanti kita ketemu lagi di supervisi dalam kelas untuk diobservasi. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Baik. Dalam pembelajaran ini diharapkan siswa mampu memahami dan mengetahui sifat-sifat cahaya dengan benar. Ya, bagus, luar biasa Ibu sudah menggambarkan tujuan pembelajaran. Jadi, untuk mencapai tujuan pembelajaran, kira-kira apa sih area pengembangan yang perlu disiapkan? Area pengembangan apa itu, Ibu? Ini area pengembangan yang akan dicapai yaitu pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan itu siswa mampu memahami dan mengetahui sifat-sifat cahaya, dan keterampilan yaitu siswa mampu menyelesaikan pertanyaan tentang cahaya dengan baik dalam soal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Luar biasa Ibu sudah menggambarkan area pengembangan yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan. Kira-kira strategi apa sih yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Oke. Baik. Strategi yang saya gunakan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana berdasarkan kebutuhan belajar siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda, dan dikombinasikan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Baik, berarti Ibu akan melaksanakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya, luar biasa. Nah, kira-kira model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan nanti? Masalah model pembelajarannya yaitu pembelajaran berbasis pemecahan masalah, atau yang disebut juga dengan PBL, yaitu Problem Based Learning. Kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan nanti? Oke. Metode di mana siswa akan berdiskusi kelompok dan saya memberi penugasan dan tanya jawab, lalu siswa akan mempresentasikan hasil dari apa yang mereka hasilkan. Baik Ibu, luar biasa sudah menggambarkan pembelajaran dengan baik. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Ada manfaatnya praobservasi ini? Kira-kira bagaimana dari hasil percakapan kali ini? Oke. Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran bagaimana saya membuat metode yang lebih baik dari model pembelajaran ini. Ya, jadi ada gambaran yang baik Ibu ya. Kira-kira kapan pelaksanaan ini di dalam kelas Ibu? Kira-kira kapan? Insya Allah akan dilaksanakan secepatnya pada hari Kamis. Baik, nanti kita akan melakukan hal tersebut di dalam kelas pada hari Kamis Bu ya. Baik, kita akhiri dulu praobservasi ini, di mana Ibu akan mempersiapkan melakukan pembelajaran nanti.
Sampai ketemu nanti di observasi supervisi akademik bersama saya lagi nanti. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, demikianlah pra observasi yang saya lakukan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Nah, sebelum sekolah, anak-anak sudah sarapan tadi? Sudah. Sarapan apa kalau boleh tahu? Nasi. Kalau sarapan itu yang bergizi ya, yang sehat ya? Ya. Siapa kalian? Anak cerdas berkarakter. Alhamdulillah, yang penting berakhlak mulia. Oke. Kalian sedang apa? Belajar. Oke. Sehat semua kan? Ya. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, kalau sehat kita nggak boleh bolos sekolah ya. Terus sekarang kita berdoa. Siapa satu orang maju ke depan untuk memimpin doa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang benar. Amin. Untuk kita lebih mencintai tanah air kita, kita menghargai para pahlawan, kita mengenal lambang negara kita. Ayo sama-sama kita menyanyikan lagu apa anak? Lagu Pancasila. Ayo. Anak-anak, hari ini kita belajar materi IPA tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum ini kalian sudah pernah belajar IPA kan? Ya. Untuk hari ini kita belajar sifat-sifat cahaya. Setiap kita belajar, kita mempunyai tujuan. Apa tujuan kita? Untuk belajar sifat-sifat cahaya. Tujuan kita melalui percobaan sederhana, kalian dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan benar. Kalau sudah kita belajar, pasti kita tahu kan? Kalau belum belajar, belum kita tahu. Kalau sudah belajar, pokoknya seperti ini sifat-sifat cahaya. Kalian bisa paham. Nah, kalian bisa menjelaskan, ya. Nah, ini setelah kita belajar nanti kita sudah bisa mengetahui sifat cahaya seperti apa, ada berapa macam. Nah, terus dari percobaan itu, apa yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari sifat-sifat cahaya? Itu tujuan kita ya. Apa yang bisa kalian pelajari? Apa yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari materi sifat-sifat cahaya? Tapi kita harus membuat percobaan. Nah, kita kan kelompok kita sudah ada 3 kelompok, masing-masing kalian nanti membuat satu percobaan. Sambil membuat percobaan, kalian mengambil kesimpulan dari percobaan yang kalian buat nanti. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Apakah kalian siap untuk melakukan percobaan? Siap. Alhamdulillah. Siap ya? Siap ya? Siap. Sekarang Ibu akan bagikan kepada kalian apa saja
untuk percobaan. Oke, siap ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semua siap ya? Mau lihat. Kenapa kalian ataupun teman kita yang maju tadi tidak bisa melihat? Kenapa? Karena matanya ditutup. Kalau matanya ditutup tidak ada cahaya. Kita untuk melihat butuh cahaya. Tanpa cahaya tidak bisa melihat. Nah, buktinya lagi kalau malam kita udah matiin lampu waktu mau tidur, apakah kita bisa melihat? Tidak bisa melihat karena kita sudah matikan lampu. Sudah tidak ada cahaya, jadi tidak bisa melihat. Kesimpulannya, untuk kita bisa melihat harus ada cahaya. Oke? Sekarang kita melakukan percobaan. Coba sebutkan kelompok 1 apa percobaannya, biar kita ambil bahannya. Oh, indikator. Yang lain coba dulu ya. Kelompok 1 dulu. Ini sambil kita buat percobaan, kita ambil kesimpulan dari percobaan yang kita buat. Dari senter yang kita sorot ke lubang, kan nembus ke tembok. Apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan? Berarti yang lain tulis di jawaban. Tulis di jawaban. Yang pegang ya, yang tidak pegang kita tulis di inilah yang disebut dengan kerjasama kelompok. Tulis di sini. Cahaya merambat lurus. Tulisnya kesimpulan dari hasil percobaan kita. Yang kelompok lain bukan ya? Kelompok lain. Ini untuk kelompok 1. Yang kedua, cahaya menembus ruang kosong. Nomor 2. Cahaya merambat lurus. Lurus kan, nggak belok-belok, nggak bengkok-bengkok kan? Kenapa? Karena dia ada ruang kosong. Yang kedua, cahaya menembus ruang kosong. Coba lihat ada percobaan. Duduk dipikirkan, apalagi yang bisa kita ambil
kesimpulan dari percobaan ini. Terus yang kelompok 2. Kelompok 2 apa percobaannya? Coba lihat jawabannya apa? Oh ya, senter, gelas dan cermin datar. Kemana? Kemana cahayanya? Kita ambil kesimpulan sama-sama ya. Ya. Nanti kalian ada percobaan satu lagi. Oke, dah ya. Kita buat apa yang bisa diambil kesimpulan dari sini? Apa yang bisa diambil? Ya? Apa yang bisa diambil kesimpulan? Ini kita tunda dulu. Ini kita buat percobaan yang kedua. Oke, untuk kelompok kalian percobaan yang kedua. Tuangkan airnya, setengah gelas saja, nggak usah penuh. Tuangkan. Setengah. Sudah. Tutup biar enggak. Sekarang gantian ya. Perempuan. Jadi semua kita bekerja. Coba masukkan sendok ke dalam air ini. Kurang ya, airnya. Coba lihat ukuran sendoknya dan bayangannya. Apa yang bisa disimpulkan? Besar. Oke, apa yang kita lihat, yang kalian lihat itu besar. Terus, apakah sama bagian sendok yang di atas atau dengan yang di bawah? Sama? Yang di bawah itu yang kena air bagaimana? Besar dan berbelok kan? Sekarang siapa yang mengambil itu? Cahaya berbelok atau dibiaskan. Tulis, jangan lupa. Cahaya bisa diuraikan. Kelompok 3 siap-siap. Lihat apa yang akan kita buat percobaan. Cahaya bisa diuraikan. Sudah ya, karena 2 percobaan berarti 2 kesimpulan. Sudah ya, jadi seperti ini dulu. Yang ketiga, ya. Terus apa lagi yang harus kita siapkan? Ada jermin, terus apa lagi? Sisir. Apa tuh sisir? Terus, ya. Satu orang pegang sisirnya. Di sisi mana sisirnya? Ya. Coba pegangnya.
dapat, filmnya bisa kita geser. Nah, coba tekan. Nah. Ini kalian yang buat percobaan, bukan itu. Apa yang kalian lihat dari bayangan sisir? Apa? Garis-garis. Kayaknya. Kalian nanti lihat hasilnya di sini. Nah, caranya bagaimana ya? Harus kena cermin dan kena sisir. Coba angkat sedikit senternya, angkat sedikit. Ini agak lama ya karena kita mau betulkan posisinya. Nah, itu kalian lihat. Kemana cahayanya? Betul. Ya. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini? Apa? Cahaya diuraikan. Mau dibuat sekali lagi percobaannya? Coba kita buat lagi. Coba yang pegang sini. Nah, ini ya, baru pas ya. Nah, berarti cahaya bisa diuraikan. Tulis mana yang belum bertugas? Nah, ambil. Ada yang nampak seperti pelangi? Ada kan? Nah, berarti cahaya bisa diuraikan. Dapat diuraikan. Untuk buktinya kalian bisa lihat sendiri seperti ada pelangi. Ada kan? Ada enaknya juga dari percobaan kita sudah mengetahui beberapa sifat cahaya. Nah, karena kalian sudah lelah tadi sebelum presentasi, mau nggak kita hiburan dulu? Biar kita rileks, ya. Biar kita rileks, tidak tegang, ya. Nah, sekarang waktunya apa? Yuk, kalau sudah bekerja apa? Apa? Yuk, apa? Presentasi. Apa itu presentasi?
Nah, ini kawan kita namanya Rizka Mulia dari kelompok 2. Kelompok 2. Ayo Nuk, silakan. Yang pertama, apa hasil dari percobaan kalian? Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Terus yang kedua, cahaya bisa diuraikan. Artinya dari satu cahaya dasar yaitu putih bisa diuraikan, bisa menjadi beberapa warna seperti pelangi. Benar kalian lihat pelangi? Benar. Itu berasal dari satu warnanya. Nah, bisa diuraikan jadi dia beberapa warna. Tahu apa aja warna pelangi? Tahu apa? Ayo, boleh, ayo. Merah, kuning, biru, merah, hingga kuning, biru, hijau, biru, nila, ungu. Disingkat jadi apa warna pelangi? Megikuhibiniu. Ada berapa macam warna? Ada 7 macam warna pelangi. Megikuhibiniu. Yu yang terakhir apa? Ungu, pinter. Terus yang dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ada? Saya? Kalau tidak bisa kita kasih applause untuk kelompok 2. Ayo biar semangat. Terima kasih ya kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Ayo maju yang selanjutnya. Maju yang selanjutnya. Sebutkan nama yang keras ya. Rozatul Roza. Dari kelompok mana? Dari kelompok 3. Ayo presentasikan hasil kerjanya. Agak ya. Dari hasil percobaan kelompok kami, dari hasil percobaan kelompok kami dapat disimpulkan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat diuraikan. Oke, saya mau ditanyakan, kenapa? Apa mau ditanyakan? Oh, karena sudah ada jawabannya di hasil percobaan. Jadi kalian nggak mau bertanya lagi, ya? Bisa diingat hasil percobaannya? Saya
Jangan ada yang berbunyi. Kita bekerja dengan tangan bukan dengan mulut. Boleh. Satu apa? Soal nomor satu apa? Luas olahraga.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu, jadi tujuan saya hari ini ingin merefleksikan pembelajaran yang telah kita lakukan di dalam kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ke dalam sosial emosional Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas Bu? Alhamdulillah menang karena anak-anak lebih cepat paham dengan kita menyampaikan pembelajaran dengan metode bisa menyelesaikan ataupun menampilkan slide-slide video ataupun bahan pembelajaran yang kita tayangkan itu anak-anak lebih menarik, bukan cuma dengan kita berceramah ataupun dengan cuma memperkenalkan apa ini bahan-bahan ataupun isi dari pembelajaran. Dengan kita menayangkan video, anak-anak lebih fokus, lebih tertarik, lebih cepat memperhatikan, dengan sendirinya anak-anak lebih cepat paham. Menyenangkan Bu ya dalam pembelajaran ini Bu ya. Jadi bisa Ibu ceritakan kembali kira-kira pengembangan kegiatan apa dan di area apa yang akan ingin Ibu lakukan? Saya melakukan pengembangan di bidang pengetahuan dan keterampilan. Di sini diharapkan siswa lebih cepat memahami dan bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan dengan baik. Baik Bu. Di sini saya yang sudah saya praktekkan itu ataupun dalam pembelajaran dengan materi sifat-sifat cahaya. Jadi tentang sifat-sifat cahaya Bu ya. Jadi sudah ada tahapan-tahapan yang Ibu lakukan. Sejauh mana pengembangan yang Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil? Alhamdulillah, menurut saya berhasil walaupun masih banyak kekurangan dan masih harus banyak perbaikan-perbaikan. Ya, seperti itu masih banyak kekurangan. Menurut Ibu masih ada kekurangannya yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Ibu ada kekurangan yang Ibu lihat di situ yang bagaimana Bu? Bisa Ibu ceritakan? Di dalam pembelajaran itu masih ada anak-anak yang kurang fokus dan main-main di waktu belajar. Berarti masih ada siswa yang belum fokus Bu ya? Baik. Jadi proses ke depan yang akan Ibu lakukan kira-kira bisa melakukan proses pengembangan yang bagaimana? Dengan kita menggunakan metode pembelajaran yang lebih baik dengan mengaitkan bahan-bahan ataupun yang sesuai dengan materi yang dengan menggunakan metode yang berbeda. Pembelajaran yang lebih baik Bu ya? Kira-kira kapan itu bisa dilakukan lagi Bu? Insya Allah secepatnya pada materi selanjutnya. Baik, berarti Ibu akan melakukan dengan materi selanjutnya di pembelajaran yang akan datang Bu ya? Insya Allah. Baik Bu. Jadi berarti kegiatan observasi hari ini sudah selesai dan kita kembali kepada Ibu pengamat. Baik Bu, silakan untuk memberi pendapatnya Bu. Ya, alhamdulillah Bu Eni dan Ibu juga ya sudah terbuka dengan kegiatan pembelajaran yang sudah pernah dilakukan dengan menerapkan pendamping profesi dan KSM. Untuk Ibu Nur Aini juga alhamdulillah sudah bisa menggali ya, membuka pertanyaannya hingga Ibu bisa menyebutkan apa yang sudah berjalan dengan baik ya. Namun tadi ketika Bu Aini menanyakan sekiranya apa yang belum bisa dicapai dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya, ini menjawab siswa masih banyak yang kurang fokus ya. Nah, di saat Ibu menyebutkan siswa yang kurang fokus, semestinya Bu Aini perlu menggali kira-kira kurang fokusnya itu di bagian mana ya. Nah, solusi untuk untuk masalah kurang
kurang fokus ini apa yang akan dilakukan ya. Jadi selesaikan dulu masalah fokus ini sampai dulu mendapatkan jawaban depannya itu bagaimana cara mengatasi masalah siswa ini kurang fokus, baru Bu ini boleh menggunakan pengembangan yang relevan ya. Jadi selesaikan dulu tes yang sudah diterima. Kelebihannya tadi sudah alhamdulillah ya. Jadi kekurangan di perjalanannya siswa ini mungkin kurang fokusnya kenapa ya. Terus solusinya supaya siswa fokus seperti apa yang perlu kita tambahkan, apakah metode, apakah media, ataukah motivasi siswa atau ice breaking-nya. Jadi si ibu yang akan menyembuhkan terhadap masalah yang tadi ya, masalah kurang fokus. Sudah selesai si ibu dapat solusi ini, kira-kira nanti untuk menyelesaikan fokus siswa, saya harus membuat ice breaking biar siswa itu lebih terfokus sebelum saya melaksanakan pembelajaran ya. Banyak ice breaking yang bisa kita lakukan supaya bisa mendapatkan fokus siswa ya. Fokus. Karena kalau siswa nggak fokus, tak apa kita berkoar-koar ya. Nah, baru selesai itu untuk Bu ini, silakan lanjutkan untuk pengembangan ke depannya seperti apa ya. Di pelajaran itu ada kita lakukan, Iya. cuman nggak disebutkan itu pasti Ya, depannya selesai ini semua lebih lancar ya. Ya. Oke. Nah, itu aja Bu ini dari saya. Baik Bu, terima kasih untuk observasinya kali ini Bu.